COVID hari ini. Kang, berarti bisa dibilang pandemi ini bukan berarti kita berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti berkarya, kita harus tetap berkarya. Saya aja dari zaman dulu diajakin main TikTok nggak pernah mau. Justru pandemi lah saya main TikTokan gitu. Kang, boleh tahu nggak sih Kang, sekarang lagi sibuk apa sih Kang? Alhamdulillah dalam periode ini saya lengkap di Trans TV. Senin sampai Jumat saya jadi penulis. Saya juga jadi sutradara di program ketenagakerjaan. Saya jadi host juga di sana. Kemarin di Kementerian Pendidikan Nasional saya jadi artis. Jadi ya hampir semuanya dijalanin. Sekarang juga saya lagi nulis untuk film layar lebar. Ya semuanya saya jalanin, alhamdulillah. Kang, pandemi saat ini menjadi suatu hal yang sulit nggak sih Kang untuk berkarya atau bekerja? Ya sangat sulit sih memang ya. Tapi selalu ada jalan lah, artinya sejak pandemi ini saya sempat nganggur hampir 2 bulanan lah ya. Tapi sejak itu sebenarnya saya yakinin bahwa di balik kesempitan pasti ada kelapangan, ada kesempatan. Alhamdulillah ada beberapa pekerjaan bisa dijalankan walaupun memang sempat terbatas. Takut nggak dengar apa-apa. Walaupun sempat terbatas, jadi ya alhamdulillah saya jalani aja. Dan sebetulnya begini, di Singapura dulu bikin sinetron itu paling cuma 6 orang karena keterbatasan anggaran, tidak ada SDM. Tapi hasilnya pas saya lihat judulnya bara, judulnya bagus banget. Karena mereka dari kesempitan yang ada betul-betul mereka berkreasi bagaimana menciptakan sesuatu. Padahal di sinetron ini ya satu sinetron itu kan krunya bisa 30, 40 sampai 50 orang. Hasilnya masih kalah waktu itu sama yang Singapura punya. Nah, kenapa saya cerita itu? Nah, hari ini kita banyak keterbatasan. Mudah-mudahan keterbatasan yang sekarang terjadi karena COVID ini bisa menjadi hero, menjadi spirit kita untuk berkreativitas, bagaimana membuat sesuatu, bagaimana bertahan hidup, bagaimana kita membuktikan diri bahwa kita betul-betul bersyukur nikmat atas akal yang sudah Tuhan berikan untuk berkreasi. Itu sih COVID hari ini. Kang, berarti bisa dibilang pandemi ini bukan berarti kita berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti berkarya, kita harus tetap berkarya. Saya aja dari zaman dulu diajakin main TikTok nggak pernah mau. Justru pandemi lah saya main TikTokan gitu kan. Akhirnya Mas Ikang, macam teman-teman, Kang TikTokan lagi. Saya kaget, padahal saya iseng itu karena ngisi pandemi. Ternyata sekecil apapun karya kita bisa memberikan dampak yang baik untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi ya jangan pernah berhenti berkarya. Dan saya masih tetap syuting, masih tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan kita jalani terus. Saya tetap mandi, walaupun saya nggak minta dimandiin orang. Saya mesti cuci tangan, masih pulang harus mandi juga. Kan tapi kan kita lihat pertumbuhan pengidap COVID ini kan makin bertambah di Indonesia. Ada ini nggak sih kecemasan tersendiri nggak sih Kang? Ya, ini di sini memang saya dulu pernah di pemerintahan. Memang ada beberapa hal yang harus kita tutupi, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Betul, setuju. Tapi apa yang kita tutupi itu bukan berarti kita lantas diam. Jadi pemerintah, harapan saya, terutama di Kementerian Kesehatan, di pemerintah, harapan saya jangan menutupi kondisi tanpa ada solusi. Ketika nanti terbongkar muncul, akhirnya menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Nah, masyarakat Indonesia itu pada dasarnya penurut apabila pemerintah selesai menyelesaikan krisis kepercayaan. Kalau krisis kepercayaan sekarang masih terus berjalan, susah. Sekarang beginilah, kalau kita mindahin handphone dari sini ke sini aman. Kalau mindahin orang, Mas jangan di situ Mas, di sini Mas, belum tentu mau. Nggak perlu, gitu kan. Tapi kalau mindahin handphone bisa. Tapi kalau bisa beliau percaya sama saya, Mas, pindah ke Mas, dan di situ pasti pindah. Nah, artinya pemerintah akan sangat mudah meminta masyarakat melakukan membuka pakai masker atau untuk ini segala macam apabila pemerintah betul-betul dipercaya. Ini menjadi PR pemerintah, jangan kecil hati pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mengembalikan krisis kepercayaan yang sudah terlanjur rusak ini dengan cara-cara yang elegan, yang lebih baik, supaya masyarakat kita lebih minim lagi yang terkena COVID. Kalau saran Kang Diki sendiri sebagai masyarakat Indonesia apa sih Kang untuk? Saran saya kompak, jujur. Hari ini kan banyak berantem di atas, ya kan?
bagaimana kita yang di bawah mau nurut? Di atas saja masih pada yang sini ke sini, yang itu ke situ, yang ini begini segala macam. Setiap pernyataan, setiap ucapan oleh pemerintah itu harus satu, harus melalui sebuah brainstorm FGD yang jelas dengan ilmuwan yang jelas, sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah hal matang, bukan yang abu-abu, bukan yang ragu-ragu. Kalau sudah tegas, bulat, jangan. Tapi kalau dikejar wartawan segala macam, jujur aja sama wartawan, kita belum menemukan. Kita sudah menemukan tapi belum A1. Kita tidak akan menyampaikan. Sampai menemukan titik temu A1 baru sampaikan. Ini kelihatannya ini ngomong, itu ngomong, ini ngomong, di jalan ini segala macam. Terus berantem di atas. Seharusnya nggak begitu ini. Terus kita nonton. Coba kita lihat orang tua kita. Kita sebagai anak. Ketika orang tua kita, ibu saya nyalahin bapak saya balik nyalahin ibu saya. Saya bengong aja. Kenapa? Karena bagi saya mereka adalah orang tua kami. Saya tidak berhak untuk menyalahkan mereka. Tapi ketika dipaksa terus bisa saling menyalahkan, saya akhirnya menyalahkan dua-duanya. Mau nggak sih pemerintah disalahkan oleh rakyat karena kalian saling menyalahkan satu sama lain? Maka duduklah bersama untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Keputusan akhir. Salah, gagal itu hal yang biasa. Tapi ketika dilakukan bersama-sama akan indah rasanya dan masyarakat akan bisa lebih percaya lagi kepada pemerintah.